Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trianto, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, program studi matematika dengan nomor NIM 2414461957. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja dengan mata pelajaran matematika dengan materi eksponen di kelas 10 DKV SMK PGRI 1 Pringsewu, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Demikian perkenalan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Ya, baik. Sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan ketuanya dipandu untuk menyiapkan pesertanya. Silakan. Duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil Islamina wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat? Sehat. Ada yang sakit tidak hari ini? Gak ada? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, perlu Bapak absensi dulu. Siapa di antara teman kalian tidak berangkat, ya? Tolong nanti sampaikan, siapa tahu kalian diberikan amanahnya untuk menyampaikan informasi kenapa anak tersebut tidak berangkat, gitu ya. Kelas 10 TMM. Aditya Sulaiman. Ya. Arifa Zaliana. Hadir? Bakti Setiawan, berarti hadir semua ya? Alhamdulillah hadir semua. Terima kasih buat kalian yang sudah hadir. Baik, seperti kontrak kita, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran, perlu adanya cek kerapian dan kebersihan kelas. Buat apa? Tujuannya buat kenyamanan kita dalam belajar. Ya, silakan kalian berdiri, saya cek kerapian kalian. Yang belum rapi tolong dirapikan, bajunya dimasukkan. Silakan berdiri. Dimasukkan Mas, itu bajunya. Kerahnya. Nah, kerahnya yang rapi kerahnya. Setelah itu silakan lihat di lantai ada yang kotor enggak, ada sampah enggak? Semuanya ya. Sip. Ya? Ya, udah cukup. Silakan duduk kembali. Pembelajaran hari ini saya yakin kalian sudah pernah belajar tentang materi eksponen. Sudah pernah? Eksponen itu bahasa keren matematikanya, tapi kalau dalam kehidupan kita itu adalah berpangkat. Bilangan berpangkat. Sudah pernah bilang ini ya, pernah belajar ya? Kalau di kurikulum 2000 kurikulum Merdeka itu berada di kelas 7. Ya kan? Kelas 7 kan? Betul tidak? Nah, kalau di kurikulum 2013 itu materinya ada di kelas 9. Ya,
Sebelum kita mempelajari tentang eksponen, ya, terlebih dahulu, Bapak ingin tanya sama kalian. Sudahkah kalian pernah belajar tentang eksponen? Sudah. Sudah semuanya ya? Bilangan berpangkat. Pasti sudah. Apa yang kalian ketahui tentang eksponen? Ayo. Bilangan yang? Ya, bilangan yang berpangkat. Benar sekali. Di mana ada bilangan pokok dan ada bilangan berpangkat. Nanti Bapak akan jelaskan ya pada inti pembelajarannya. Yang penting kita mengenal dulu apa itu eksponen. Kemudian eksponen itu, materi eksponen itu sangat penting sekali di kehidupan kita dalam sehari-hari. Penting sekali. Ya. Apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, ya, untuk menghitung pertumbuhan populasi. Untuk menghitung pertumbuhan populasi itu menggunakan rumus eksponen. Populasi apa, Pak? Ya, populasi manusia, populasi pertumbuhan manusia, pertumbuhan hewan. Ya. Baik. Nah, sebelum kita mempelajari materi eksponen, perlu Bapak ini jelaskan tujuan pembelajaran eksponen. Ya, tujuannya. Jelas ini nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang manfaatnya ini ketika kita sudah belajar tentang dasar-dasar atau konsep dasar tentang materi eksponen. Ya. Nah, kita ke tujuan ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini apa sih? Apa aja sih tujuan kita belajar hari ini? Yang pertama, buat kalian mendeskripsikan sifat-sifat bilangan berpangkat. Jadi materi eksponen itu, ya eksponen itu bilangan berpangkat itu ada sifat-sifatnya. Sifat-sifat dasar yang harus kalian pahami terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kita akan menerapkan operasi pada bilangan berpangkat. Nah, kita akan berhitung. Berhitung menggunakan sifat-sifat yang ada dalam materi eksponen. Itu ya. Dari sini jelas? Jelas ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Sekarang kita langsung masuk saja ke materi eksponen. Materi eksponen. Apa itu eksponen? Tadi sudah dijelaskan sama Masnya. Apa, Mas? Bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat atau pangkat. Jadi gini. Kalau misalkan Bapak tulis, kelihatan nggak dari samping? Kelihatan ya? 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini dasar ya? Ini dasar ya? Kali 2. Ada berapakah duanya ini? Jumlahnya ada berapa? Ada 4. Bisakah kita bentuk dalam bilangan berpangkat atau eksponen? Berapa? 2 pangkat 4. Benar, Adit benar. 2 pangkat 4. Kemudian 3 kali 3 kali 3. Ada berapa jumlah angka bilangan pokoknya? 3. Kalau kita tulis dalam bentuk pangkat? 3 pangkat 3. Inilah yang disebut dengan eksponen. Kalau dalam matematikanya, dalam bahasa matematikanya, di mana X pangkat N itu sama dengan, ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Ya, X kali 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 X sebanyak N. Ya, kali X sebanyak N. Nah, sifat yang pertama. Jika ada A pangkat M dikalikan A pangkat N sama dengan A M ditambah N. Sifat pertama. Contohnya Pak, seperti apa? Ini contoh ya di sini ya. Contohnya, di bawahnya aja biar jelas. Misalkan Bapak ada pangkat bilangan 2 pangkat
2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Berapa hasilnya? 2. Pangkatnya ini kita jumlahkan. Ya. 3 tambah 2. Berapa hasilnya? 2 pangkat 5. Nah, seperti itu. Sifat yang kedua kebalikannya. Di mana ada perkalian, pasti ada pembagian. Ada penjumlahan, ada pengurangan. Seperti itu ya. Nah, sama. Konsepnya sama. Hanya bedanya, pangkatnya itu kalau dibagi itu dikurang. Kalau dikali, ingat, kalau dikali itu ditambah pangkatnya. Kalau dibagi ini dikurang. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A M diambil N. Contohnya, kalau misalkan di sini ada 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 4, maaf, pangkat 3 sama dengan berapa? 2 pangkatnya diambil, dikurang 5 diambil 3. Berapa? 2 ya. Nah, 2 pangkat 2. Benar. Selanjutnya kita ke sifat yang ketiga. Nah, sifat yang ketiga, jika ada pangkat, bilangan pangkat dipangkatkan, ya, itu pangkatnya kita kali. Di mana ada bilangan pangkat ini, bilangan pangkat, ya, bilangan pangkat, dipangkatkan lagi. Berarti pangkatnya harus dikali. Ini bukan M-nya yang dipangkat N ya, jangan ya. Contoh, misalkan ada bilangan 3 pangkat 3 pangkat 2. Berapa hasilnya? 3 pangkat 6. Pangkatnya kita kali langsung ya. Yang keempat, jika ada A pangkat F dikali B pangkat M, itu sama aja dengan A kali B pangkat M. Seperti ini. Contoh, misalkan ada 3 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 sama dengan berapa? Kalau kita tulis dalam bentuk pangkat, pangkatnya kita keluarkan. 3 kali 2, tutup, kurung, pangkat 3. Sama dengan 3 kali 2 berapa? 3 kali 2, 6. Pangkatnya tulis enggak? Ditulis. Nah, sifat yang kelima. Sifat yang kelima, jika ada 1/A pangkat N itu sama dengan A pangkat min N. Kok bisa, Pak? Iya. Ini kita tarik ke atas. N ini kita tarik ke atas 1. Jadinya yang jadinya positif jadi negatif. Kalau kita angkat ke atas, yang tadinya positif jadi negatif. Sebaliknya, kalau negatif kita tarik ke atas jadi positif. Contoh, ya. Misalkan ada bilangan seperti ini. Kalau kita tulis 2 pangkat 2, hasilnya berapa? Hasilnya 4. Kalau Bapak tuliskan 2 min 2, berapa? Tidak bisa. Kalau min itu tidak bisa. Tidak bisa dijumlahkan. Caranya seperti apa? Gunakan rumus ini nih. Jadinya seperti apa? 1/2
Kita naik ke atas. 2 pangkat 2. Baru bisa kita hitung berapa? 1 pangkat berapa? 2 kali 2 berapa? 4. Gitu. Dah? Nah, sekarang kita masuk ke sifat yang ke-6. Tadi Bapak udah jelaskan. Di mana ada bilangan pokok, kalau kita pangkatkan dengan 0, itu hasilnya berapa? 1. Nah, ini sifat ke-6 nih. Tadi ini Bapak tulis nih kan. Bilangan pokoknya tidak boleh 0. Kalau bilangan pokoknya 0 itu tidak terdefinisi. 7. Nah, ini akar-akaran. Di mana ada A, M pangkat N itu hasilnya sama dengan, kalau kita bentuk dalam akar itu salah satu eksponen juga. Sebenarnya akar itu adalah pecahan, bilangan pecahan. Ya. Ini A pangkat N kuadrat M. Kuadrat M. Contoh misalkan. Sebenarnya kan akar X itu berapa sebenarnya sih? Kamu tahu nggak? Akar X. Ini sebenarnya akar X ini sebenarnya X pangkat setengah, pecahan. Bentuk pecahan. Karena di sini bentuk pecahan, ya, kita menggunakan akar. Kalau sudah jelas semuanya, untuk memperkuat sifat-sifat eksponen yang sudah kita pelajari, Bapak akan bagi kelompok, ya, bagi kelompok. Ini kan sudah satu kelompok ya ini ya, sudah satu kelompok. Bapak akan bentuk 3 kelompok, di mana nanti masing-masing kelompok mengerjakan soal yang sudah Bapak ini print out ya. Nanti kalian kerjakan dan didiskusikan sama teman sekelompok kalian. Dikerjakan. Nah, soal ini masih berkaitan semuanya dengan sifat yang pertama sampai sifat yang ke-7. Maka ini kalian kerjakan. Didiskusikan sama satu kelompok kalian. Teman kelompok kalian nih. Udah? Tapi sebelum itu dikerjakan, sepertinya kalian tuh kurang semangat deh. Ya kan? Kurang semangat. Perlu kita pemanasan dulu ya. Kita ice breaking dulu. Biar semangat. Ya? Biar semangat. Kita mulai ice breakingnya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tapuk 1, tapuk 2, tapuk 3, tapuk 4, tapuk 5, tepuk 5 kali. Tiga, 4, 5. Yeay. Masih lanjut? Mau istirahat lagi? Hah? Udah cukup. Ya, sekali lagi biar semangat. Yuk. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tapuk 1, tapuk 2, tapuk 3, tapuk 4, tapuk 5. Tepuk 5 kali. 2, 3, 4, 5. Ya. Dah, ya. Semangat ya. Ya, sekarang silakan kalian duduk kembali. Setelah itu silakan kalian kerjakan lembar kerja yang sudah Bapak kasih ke kalian. Silakan kalian diskusikan kepada sesama teman kalian. Satu kelompok kalian,
Setelah itu, nanti setelah dikerjakan, perwakilan kelompok silakan nanti maju ke depan untuk mempresentasikan hasil ini ya, hasil menyelesaikan tugas itu ya. Ya, silakan. Mana? Yang setan enggak? Nah, ini menggunakan sifat yang pertama aja. Ini sifat pertama. Nah, ingat kan kalau misalkan ini kan apa namanya? Dipecahin dulu nih yang ini nih. Dipangkatin dulu. Dua pangkat berapa? Jadi 2 kan 2 pangkat 1 kan. Udah. Kalau 16 berapa kalau 16? 2 pangkat berapa? 2 pangkat 4 kan? Iya. 2 pangkat 4. Nah, baru setelah itu kan udah ketemu nih, semuanya udah sama kan? 2. Dan pokoknya ada 2 semua. Nah, kalau 2 semua ini berarti kan tinggal apa tadi? Sifat yang pertama. Kalau bilang pokoknya sama, bilang pangkatnya ditambah. Itu ya. Nah, berapa? Nah, iya udah. Terus ini dibagi, turunin aja ini yang 5 per min 10. Turunin. Berarti kan ketemu kan kalau sudah bilangan pokoknya sama. Nah kan? Yang pokoknya berarti ini sama ini diapain? Kalau dibagi dikurang. Oh, dah. Saja. Silakan kelompok 1 kerjakan soal nomor 1. Silakan siapa yang mau maju? Nanti ada sesuatu dari Bapak. Yo. Iya, ada sesuatu nanti. Ya, silakan. Yo. Yo, biar semangat. Woi, Sofia, silakan Sofia. Nih, ininya. Nah, ya silakan kelompok 2. Siapa yang maju? Ya. Mudah ya? Masih muda ya. Ini nanti kelompok 3 silakan nanti maju. Silakan pilih. Bawahnya enggak apa-apa bawahnya. Udah belum? Ya. Kelompok yang ini ya. Nomor 4 siapa? Terakhir, ayo. Nomor 4. Ini yang kan udah dirapihin ya kok masih linting lagi. Tulisin lagi. Ganteng udah. Agak. Harus bilangin kebiasaan SMP jangan dibawa ke SMA. Ya? Ya. Ini rambutnya dipotong nih, sob. Ya. Ya, sekarang kita lihat hasil pekerjaan kalian ya per kelompok. Ini tadi kelompok berapa? Kelompok 1 ya. Ya, dari hasil pekerjaan kelompok pertama, kira-kira ada yang salah nggak? Benar? Benar ya? Yang nomor 2. Nomor 2 benar ya? Benar. Ini bisa nggak kita tulis lagi jawabannya? Dengan sifat yang tadi. Sifat yang berapa tadi? Yang sama dengan 1. Kalau misalkan ada N, ya. 1 pangkat A pangkat N sama dengan A min N. Sama dengan 1 per 5 pangkat N. Dapat 6. Nah, boleh seperti ini. Siapa? Kelompok 3. Kamu ya. Salah ya Mas ya. Kurang tepat. Nah, ini makanya kurang tepat. Nah, ini kalau seperti ini pangkatan kita masukkan. Ya, ini kan pangkat 5.
Kalau kita masukkan kuadrat ke akar, jadi 5 pangkat per 3. 2 pangkat per berapa? Masuk 3-nya. Per 3. Kemudian 4-nya berapa? 4 pangkat 3. Dah, ini paling sederhana. Ya, benar. Kasih aplaus buat teman kalian semuanya. Ya, alhamdulillah, berarti kalian sudah memahami konsep-konsep sifat eksponen. Tadi Bapak janji ya, yang tadi maju mau dapat sesuatu ya. Nah, silakan tadi yang maju siapa tadi? Coklatos. Kamu tadi ya. Nah, kamu. Tadi kamu siapa? Kamu. Kamu enggak ya? Oh, kamu. Tadi siapa? Ya, kamu salah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bagus, sudah berani maju, nggak apa-apa walaupun salah. Nah, kamu? Ya. Ada lagi kebagian? Udah, cukup ya. Ya, oke. Alhamdulillah materi kita tentang sifat eksponen sudah kita lalui. Ya, alhamdulillah dengan seperti ini kalian juga waktu pengerjaan soal ini alhamdulillah sudah banyak yang paham, udah tahu, udah benar semuanya. Alhamdulillah walaupun ada sedikit kesalahan itu nggak apa-apa ya. Nanti kalian coba kerjakan kembali soal-soal yang ada di LKS itu. Halaman 34, halaman 36 kalau nggak salah. Kan ada. Ntar, contoh latihan. Nah, ini halaman 38 nanti kalian kerjakan di rumah ya. Silakan kalian kerjakan yang nomor 1 aja. Itu ada A, B, C, D, E. Untuk lebih paham lagi tentang sifat-sifat eksponen. Ayo. Pokoknya pada intinya gini ya. Sifat yang pertama, pokoknya kalau bilangan pokoknya sama, ya, itu pangkatnya diapain? Tambah. Ya, kalau perkalian, kalau pembagian, kalau pokoknya sama, pangkatnya dikurang. Kalau misalkan bilangan pokoknya beda, tapi pangkatnya sama, itu diapain? Pangkatnya sama. Nah, diatasin, boleh. Dikeluarkan. Ya, misalkan A pangkat M dikali B pangkat M sama dengan A kali B pangkat M. Gitu, ya. Nah, dari Bapak, terima kasih, cukup sekian. Nanti berdoa. Selesai, kita selesai ya. Ya, silakan. Cukup sekian dari Bapak ya. Silakan ketuanya untuk silakan. Penutup doa. Pada doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Azim al-insan ala-fi usri illa ladina amanu wa amilus salihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Ya. Sebelum Bapak tutup, Bapak akan kasih motivasi. Motivasinya yang pertama adalah nih, motivasinya nih, biar kalian tetap semangat ya. Nah, seperti di wallpaper Bapak, coba kalian baca bisa? Perubahan diri memerlukan perjuangan, bukan dengan sekadar duduk diam. Perjuangan demi kebenaran diri sendiri dan beri ruang pada perubahan. Itu ya. Siapapun yang mau berubah pasti akan mendapatkan hasilnya. Siapapun yang berjuang dengan sekeras mungkin akan mendapatkan buah dari hasil kerja kita. Itu maksudnya ya. Jadi apa yang kita pelajari ya, jangan sampai disia-siakan karena itu apa? Itu nanti akan bermanfaat di kehidupan kalian. Pasti akan bermanfaat ya. Itu. Mungkin itu dari Bapak materi tentang eksponen. Alhamdulillah sudah selesai. Bapak akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya, terima kasih.